Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhadi Baki dari Prodi Sistem Informatika Informasi NPM 0311-2007. Saya akan menjelaskan standar operating procedure. SOP atau kepanjangan dari Standard Operating Procedure merupakan dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah untuk memandu karyawan tentang cara melakukan proses teknis yang berulang dalam suatu organisasi. Dokumen ini juga bisa disebut dengan buku pedoman teknis tentang cara menyelesaikan tugas. Peran SOP bagi perusahaan. SOP memiliki peran sebagai pedoman dalam pekerjaan yang sesuai fungsinya. Dengan adanya SOP, maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan rapi, sistematis, serta dapat meningkatkan kualitas pekerjaan. Selain itu, SOP juga memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja karyawan. Manfaat SOP. 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. 2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada investasi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. 3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 4. Menciptakan ukuran standar kerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. 5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. 6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. 10. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Tahap pembuatan SOP. 1. Membuat susunan kinerja. 2. Merencanakan alur proses. 3. Lakukan wawancara. 4. Tulis, bahas, dan sosialisasikan. 5. Adakan pelatihan. 6. Evaluasi. Prinsip membuat SOP. Berikut prinsip yang bisa dipahami dalam pembuatan SOP. 1. Konsisten. Konsisten adalah prinsip pembuatan SOP yang utama. SOP pada dasarnya harus dijalankan konsisten dari waktu ke waktu, terutama oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kondisi bagaimanapun. 2. Komitmen. Komitmen adalah prinsip pembuatan SOP yang kedua. Tanpa adanya komitmen, mungkin saja SOP hanya sekedar tulisan di atas. Secara kertas saja, komitmen yang kuat harus dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. 3. Perbaikan. Bukan hanya dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen yang kuat, SOP juga selalu mendapat perbaikan yang berkelanjutan, tujuannya agar pelaksanaan SOP menjadi lebih sempurna, benar-benar efektif dan efisien. 4. Mengikat. Prinsip pembuatan SOP harus mengikat, maksudnya adalah mengingat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan tugas pihak yang terlibat. Mengikat sesuai dengan prosedur standar yang sudah ditentukan sebelumnya. 5. Terdokumentasi. Selain itu dilaksanakan, prinsip SOP harus terdokumentasi dengan baik sesuai yang sudah distandarkan. Tujuannya agar di kemudian hari menjadi pedoman dan perbaikan pembuatan SOP selanjutnya serta dijadikan pertimbangan. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.